Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi terkait kunjungan wisata Geopark. Berbeda sedikit dengan kunjungan-kunjungan sebelumnya, di mana pada kunjungan sebelumnya kita berkunjung ke beberapa museum. Nah, pada kesempatan ini kita akan berkunjung ke daerah wisata yang dikenal dengan Geopark. Nah, Geopark yang akan kita kunjungi yaitu Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, di mana lokasi Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini berada di kawasan Kabupaten Sukabumi. Tentunya saya selaku warga Kabupaten Sukabumi, termasuk juga Kota Sukabumi, merasa bangga karena salah satu geopark yang ada di negara kita berada di kawasan Kabupaten Sukabumi. Dan tentunya sekali lagi kebanggaan ini bukan hanya kebanggaan kami, termasuk juga merupakan kebanggaan kita semua. Nah, saya mengikuti perkembangan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan penilaian, sampai pada akhirnya Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu dijadikan sebagai salah satu UNESCO Global Geopark. Ya. Banyak pihak yang terlibat, mulai dari pihak akademisi, pemerintah daerah, provinsi, dalam hal ini Provinsi Jawa Barat, termasuk juga pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, ya, berbagai unsur, ya, termasuk tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan masyarakat sekitar dalam rangka mendukung dijadikannya Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini sebagai salah satu UNESCO Global Geopark. Nah, pada kesempatan ini berbeda dengan video saya sebelumnya. Insya Allah durasinya relatif panjang, kurang lebih 1 jam, dengan alasan tentu yang pertama adalah jam tayang semakin lama, dan alasan yang lainnya kami ingin menyampaikan informasi yang sedetailnya terkait Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini, ya. Dan tentunya bagi yang sudah berkunjung ke Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini barangkali tidak asing lagi dengan berbagai fenomena, ya, yang ada. Nah, bagi rekan-rekan yang belum berkesempatan untuk berkunjung ke Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, nah barangkali ini salah satu alternatif, ya, sosialisasi terkait Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini. Tidak perlu panjang lebar, kita lihat saja website yang menyediakan informasi terkait dengan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini. Nah, kita masuk dengan menggunakan mesin pencari, dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome. Kita ketikkan di sana Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Nah, kita buka salah satu link, yaitu Explore Ciletuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark.
ini adalah website yang menyediakan informasi yang sangat mendetail terkait dengan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu yang merupakan salah satu dari UNESCO Global Geopark. Kalau dilihat dari berandanya, nah ini salah satu pemandangan ya, terkait dengan keberadaan objek wisata yang ada di Geopark Pelabuhan Ciletuh Pelabuhan Ratu ini. Nah ini tampilannya. Yang pertama ini adalah pantai Ciwaru Palampang ya, yang dilihat dari Puncak Dharma, ini air terjun ya. Kemudian ada yang berikutnya yaitu amphitheater, kawasan pemukiman dan pertanian penduduk sekitar. Nah kalau kita scroll ke bawah, nah ini barangkali salah satu prasyarat suatu kawasan bisa dijadikan sebagai UNESCO Global Geopark apabila memenuhi beberapa unsur. Unsur yang pertama yaitu geological diversity atau keragaman geologi. Kemudian unsur yang kedua biological diversity atau keragaman biologi, dan yang ketiga cultural diversity atau keragaman budaya. Nah, mengingat Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini sudah menjadi salah satu global UNESCO Global Geopark, maka ketiga unsur ini terpenuhi sebagai prasyarat Geopark untuk menjadi UNESCO Global Geopark. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kawasan Sukabumi yang merupakan wilayah Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini terdiri atas 8 kecamatan. Ya, ada 8 kecamatan. Nah, kalau kita explore Ciletuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark, kita lihat interaktif maps, ya, peta interaktifnya. Kita buka. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini terdiri atas 8 kecamatan, dimulai dari Kecamatan Cisolok, kemudian Cikakak, Palabuhan Ratu, Simpenan, kemudian Waluran, Cimas, Jampang Kulon, dan Surade. Ciracap ya, satu lagi. Nah, kita lihat satu persatu area Cisolok. Nah, ini area Cisolok merupakan salah satu kawasan wilayah di Kabupaten Sukabumi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten. Ya. Ini Kabupaten Sukabumi sebelah barat. Ya. Nah, di sini terdapat beberapa situs katakanlah, ya, atau objek yang ada di area Cisolok. Yang pertama ini adalah Kesepuhan Adat Cipta Gelar, kemudian yang kedua ada Kesepuhan Adat Sinar Resmi, kemudian ada Kesepuhan Adat Cipta Mulia. Satu lagi ini ada Geser Cisolok, air panas Cisolok. Nah, ini yang ada di kawasan atau area Cisolok. Kemudian kita klik kawasan yang ada di Cikakak. Ya.
Kecamatan Cikakak. Yang pertama ada situs Megalitikum Salak Datar, kemudian ada Puncak Cikakak. Yang ketiga ada situs Megalitikum Pangguyangan, ada situs Tugu Cengkok, ini di kawasan Cikakak. Jadi Cikakak ini berbatasan langsung dengan Cisolok dan Pelabuhan Ratu. Untuk area Pelabuhan Ratu, nah ini ya, jadi situs-situs atau objek-objek yang ada di sini, mulai dari ini karena Pelabuhan Ratu ini adalah daerah pantai ya, maka tempat-tempat atau objek-objek wisata yang ada di sini adalah kebanyakan pantai, mulai dari pantai Cimaja, pantai Citepus, kemudian tidak kalah pentingnya di sini juga ada kalau tidak salah Gua Lalai ya, yang ada di area Pelabuhan Ratu. Untuk area simpenan ya, ini berbatasan dengan Pelabuhan Ratu. Ini ada jembatan Bagbagan ya, di mana jembatan ini menghubungkan antara Kecamatan Simpenan dengan Kecamatan Pelabuhan Ratu, karena kedua wilayah ini dilewati oleh Sungai Cimandiri. Nah, ini jembatan Bagbagan ini dikenal juga dengan Golden Gate-nya Kabupaten Sukabumi ya. Kemudian ada juga Pantai Loji ya. Ada pos pengamatan bulan, dan ada Vihara Dewi Kwan Im untuk area simpenan. Untuk kawasan Cikmas, sini ada Curug Awang, kemudian ada Curug Puncak Manik, ada hutan konservasi Cipecang, ada Curug Sodong, kemudian ini Curug Cimarindum, ini Puncak Dharma, Pantai Palangpang, ini Pantai Karangdae, kemudian ada Pulau Mandra dan Pulau Manuk. Kita buka area Waluran. Untuk area Waluran ini masih loading ya. Ada beberapa kawasan di area, nah ini area Waluran ya. Ada Curug Gentong, ada Curug Nangsi, dan ada Bangker Jepang. Ini untuk area Waluran. Ini area Surade ya. Satu kebanggaan bagi saya secara pribadi karena saya tinggal di wilayah Surade yang merupakan salah satu bagian dari kawasan Geopark Ciletuh. Nah, ini ada Curug Cigangsa ya, bukan Ciangsa, Curug Cigangsa. Kemudian ini ada Gua Gunung Sungging. Nah, jadi rekan-rekan yang mau berkunjung ke Gua Gunung Sungging tentu ini melewati katakanlah rumah saya. Silakan bisa mampir ya, bisa mampir dulu ke rumah untuk berkunjung ke Gua Gunung Sungging, karena
jaraknya tidak jauh, paling 1 kilometer lah dari tempat tinggal saya. Nah, ini ada Curug Cikaso ya. Itu untuk objek-objek yang ada di kawasan Surade. Nah, berikutnya ini untuk objek yang ada di kawasan Ciracap. Kita tunggu masih loading ya. Jadi ini wilayah Ciracap ya. Ada Kampung Batik Purwosedar. Nah itu terkait dengan beranda yang ada di website Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Nah ini mulai dari geoparknya ya, apa itu UNESCO Global Geopark, kemudian ada 10 fokus area, ada list UNESCO Global Geopark, ada fundamental feature of UNESCO Global Geopark, ada list of geopark Indonesia. Banyak ya, nanti kita buka satu persatu. Terkait dengan tentang kami ya, atau about us, ada Ciletuh Pelabuhan Ratu, UNESCO Global Geopark, ada Geological Diversity, ada Biological Diversity, Cultural Diversity, dan Activity. Jika kita berkunjung ya, Geotourism Route, ada Tourist Facility, ada Guide to Ciletuh Pelabuhan Ratu Geopark, Partnership ya, kemudian Sister Geopark, event, publication, dan lain-lain ya. Ini informasinya sangat detail ya, yang bisa Anda lihat ya, kalian lihat, rekan-rekan lihat ya. Nah, saya berusaha untuk menyampaikan informasi ini secara detail mungkin, tetapi untuk lebih jauh detailnya lagi silakan bisa Anda kunjungi. Nah, untuk what is UNESCO Global Geopark, kita buka. Taman Bumi UNESCO atau UNESCO Global Geopark. Geopark Global UNESCO adalah kawasan geografis tunggal dan terpadu di mana situs geologi dan bentang alam yang memiliki makna internasional dikelola melalui konsep perlindungan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. Pendekatan bottom up yang menyelaraskan antara konservasi dan pembangunan berkelanjutan ini, termasuk keterlibatan masyarakat setempat, menjadi semakin populer. Pada saat ini terdapat 147 geopark global UNESCO yang tersebar di 41 negara. Selama konferensi umum ke-38 pada 17 November 2015, 195 negara anggota UNESCO meratifikasi penciptaan label baru, yaitu Geopark Global UNESCO. Hal ini menunjukkan akan adanya pengakuan dari pemerintah tentang pentingnya mengelola situs geologi dan bentang alam yang luar biasa secara menyeluruh. Kegiatan antara UNESCO dan Geopark dimulai pada 2001. Pada 2004, 17 geopark dari Eropa dan 8 geopark dari Cina berkumpul di markas besar UNESCO di Paris guna membentuk jaringan geopark global atau JGG. Warisan geologi nasional yang diinisiasi memberi kontribusi dan memperoleh manfaat dan keanggotaannya di dalam jaringan global melalui kegiatan
pertukaran dan kerjasama. UNESCO mendukung upaya negara-negara anggota untuk membangun Geopark Global UNESCO di seluruh dunia dengan saling bekerjasama secara erat di dalam jaringan Geopark Global. Nah, ini salah satu objek wisata Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Ya. Latar belakangnya ini adalah Curug Awang. Itu yang pertama tadi terkait what is UNESCO Global Geopark. Yang kedua, top 10 fokus area. 10 fokus geopark atau top 10 fokus geopark. Yang pertama, natural resources atau sumber daya alam. Yang kedua, climate change, perubahan iklim. Yang ketiga, science, ilmu pengetahuan. Yang keempat, geological hazard, bahaya geologi. Kemudian sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Education, pendidikan. Kemudian ada geoconservation atau geokonservasi, ada woman, perempuan, ya, ada culture, budaya, local and indigenous knowledge, pengetahuan lokal dan pengetahuan asli. Nah, ini 10 fitur ya dari Geopark. Kemudian kita buka lagi list of UNESCO Global Geopark. About UNESCO Global Geopark. Nah, jadi di seluruh dunia ini banyak sekali terdapat UNESCO Global Geopark. Mulai dari Austria, kemudian di Belgia, ada di Brazil, ada di Kanada, ada Chili, Kroasia, Siprus, Chechnya, Denmark, Ekuador, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Iran, Irlandia, Italia, Belanda, Norwegia, Peru, Polandia, kemudian Slovenia, ada Spanyol, ada Uruguay, ada Vietnam, kemudian di Cina, ini banyak di Cina ini, kemudian di Hungaria, di Iceland, di negara kita Indonesia ya, ada Geopark Batur, Geopark Ciletuh, Gunung Sewu, Rinjani, dan Kaldera Toba. Ada di Jepang, di Malaysia, Meksiko, Portugal, Republik Korea, Rumania, Slovakia, Tanzania, Thailand, Turki, dan Inggris, Irlandia Utara ya. Nah, kemudian ada juga list of transnational UNESCO Global Geopark ya, antar negara ini. Ada antara negara Austria dan Slovenia, Jerman dan Polandia, Hungaria dan Slovakia, United Kingdom, Great Britain, Britania Raya, dan Irlandia Utara. Nah, itu terkait dengan list of UNESCO Global Geopark. Ada fundamental fitur. Nah, ini Geopark Global UNESCO mempunyai 4 fitur yang sifatnya mendasar. Fitur-fitur ini menjadi prasyarat mutlak bagi suatu kawasan supaya dapat menjadi Global Geopark UNESCO. Kriteria sebuah kawasan menjadi Geopark Global UNESCO ditetapkan dalam pedoman operasional Geopark Global UNESCO. 4 fitur mendasar yang dimaksud adalah: yang pertama adalah warisan geologi bernilai internasional atau Geological Heritage of International Value.
ada manajemen, kemudian visibilitas atau visibility, ada jejaring atau networking. Ini 4 unsur inilah yang menjadi prasyarat suatu kawasan bisa dijadikan sebagai UNESCO Global Geopark. Nah, ini kita lihat list Geopark Indonesia atau Indonesian Geopark. Nah, ini masih belum semua, ini yang sudah diakui hanya beberapa tadi yang disebutkan ya. Ada Geopark Ciletuh, kemudian ada Batur, Danau Batur, ada Danau Toba, kemudian ada Rinjani. Nah, ini yang lainnya masih dijadikan sebagai usulan. Nah, ini terkait dengan Geopark. Kita lanjut ke About Us. Ada Ciletuh Pelabuhan Ratu. Kita buka saja. Ini ya tentang Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Kita putar dulu, ada videonya ini, silakan disimak. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Bapak Dr. Andes Haji Iyas Somantri membuka acara Ciletuh Geopark Festival tahun 2019 di area wisata Batu Karu Samudra Beach Hotel Pelabuhan Ratu pada hari Sabtu 23 November 2019. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia bertema Sound of Nature. Acara menampilkan sajian atraksi seni tari, musik tradisional dan kontemporer, juga atraksi peselancar olahraga surfing. Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga berupaya mengangkat keragaman cenderamata khas yang dibuat oleh pengrajin lokal menggunakan bahan-bahan alami yang memiliki nilai seni, ekonomis, dan keunikan tersendiri untuk mendukung peningkatan promosi CPUGG. Upaya pengembangan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu pun terus pemerintah lakukan, baik dalam peningkatan infrastruktur, aksesibilitas, amenitas, dan juga pengembangan kerjasama dengan jaringan geopark lain. Dengan status UNESCO Global Geopark, Sekda berharap penyelenggaraan event Ciletuh Geopark Festival secara rutin akan semakin meningkatkan citra Kabupaten Sukabumi sebagai destinasi unggulan kelas dunia. Masih di kesempatan yang sama, Sekretaris Kalender Event Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Mumus Muslimin, sangat mengapresiasi terselenggaranya CGF tahun 2019. Mumus pun menyampaikan bahwa kegiatan CGF merupakan kegiatan yang sudah terdaftar sebagai top 100 wonderful event di Kementerian Pariwisata. Saya berterima kasih kepada seluruh aktivitas atau seluruh stakeholders yang ada yang telah bekerja sama, baik itu dari pihak lokal, dukungan dari provinsi dan pusat dan sebagainya, sehingga yang paling penting ke depan adalah meningkatkan kolaborasi ini bagi kabupaten, provinsi dan pusat, sehingga CGF betul-betul diperhitungkan di dunia internasional. Nah, ini terkait dengan tadi Ciletuh Pelabuhan Ratu Geopark. Nah, dalam video ini Bapak Iyas Somantri masih sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi. Ini video ini dibuat pada tahun 2019 dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi.
Ini ada diversity in the Ciletuh Pelabuhan Ratu Geopark, ada activities at Ciletuh Pelabuhan Ratu Geopark, ada diversity distribution. Ini tentang Ciletuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark. Kita buka geological diversity. Nah ini ya, keragaman geologi, geological diversity. Ini ada deskripsinya ya. Videonya sama dengan yang tadi. Nah ini terkait dengan geological diversity, ada evidence of ancient subduction and deep sea sediment ya. Kemudian yang kedua ada jampang plato ya, plato jampang, ada vulkanisme pathway shift, ada erosion proses, kemudian ada formasi of new plain in the southern part of West Java. Nah, kita buka satu persatu. Ini yang pertama, bukti subduksi purba dan endapan sedimen laut dalam Ciletuh. Ini buktinya ya. Tentu ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli akademisi. Nah, di sini ada Karangnaya Beach atau Pantai Karangnaya. Kemudian ada Cimaja Beach, Pantai Cimaja, Citepus Beach, Pantai Citepus, ada Lalai Cape atau Gua Lalai, ada Mega Amphitheater Viewpoint from Tuguk Peak, kemudian Cimarinjung Waterfall atau Curug air terjun ya, Cimarinjung, ada Sodong Waterfall, air terjun Sodong, Komplek Melang Gunung Badak, Mandra Island, Pulau Mandra, Batu Nunggul Beach, ada Pantai Batu Nunggul, Gunung Beas Komplek Gunung Beas, Pasir Luhur, Geosite, ada Nangsi Waterfall, Curug Nangsi atau air terjun Nangsi, ada Maung Cape, Pilau Lapa, ada ini Gua Maung, Lapa Bantal ya. Ada Cikas Waterfall, kemudian Cikepuh Beach, Pantai Cikepuh, Cikanteh Waterfall, air terjun Cikanteh, kemudian Viewpoint from Karsakti, Viewpoint Pelabuhan Ratu Bay, Teluk Pelabuhan Ratu, from Cikakak, kemudian ada River Rafting Citarik, Tangkuban Perahu Wildlife Sanctuary, kemudian Curug Tengah, Tegal Pemakaman Opioid Kompleks, Amphitheater Viewpoint from Cekdam, Cuk-Curukan Waterfall, Monyet Cape, Gua Monyet, Runtuhan Dermaga Belanda, ada Citerem Beach, Pantai Citerem. Jadi secara keseluruhan geological diversity atau keragaman geologi dari Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini banyak didominasi oleh
keragaman pantai dengan bebatuannya yang khas, yang alami, yang unik, termasuk juga banyak didominasi oleh keberadaan air terjun atau curug istilahnya di Sukabumi. Nah ini beberapa kita buka ya. Karangnaya Beach. Ini bisa lihat secara virtual. Kemudian ini kita buka Pantai Cimaja. Bisa kita lihat secara virtual 360 derajat. Kemudian Pantai Citepus kita lihat. Nah ini nih ya. Beberapa contoh saja ya. Tidak perlu semua kita tampilkan, hanya saja silakan kalau masih penasaran bisa dibuka satu persatu. Nah itu dilihat dari evidence of ancient subduction and deep sea sediment untuk kawasan Ciletuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat ada Plato Jampang. Plato Jampang dan Amphitheater Ciletuh. Jampang Plato and Ciletuh Amphitheater. Nah, ini penampang permukaan ya, dari Plato Jampang. Ini juga masih merupakan penampang. Jampang Plato ini mulai dari Loji Beach atau Pantai Loji, ada Puncak Ceruk Waterfall, air terjun atau curug Puncak Ceruk, Viewpoint Ciletuh Bay from Puncak Dharma. Jadi titik lihat ya pantai atau Teluk Ciletuh dilihat dari Puncak Dharma di atas.
ada Puncak Manik Falls, ada Awang Falls. Nah, ini Palangpang Beach, pantai Palangpangnya. Kemudian Karangdau Beach, pantai Karangdau, Gentong Waterfall, Luhur Cigangsa Waterfall, air terjun Cigangsa. Kemudian titik poin Pelabuhan Ratu atau Teluk Pelabuhan Ratu dan Ciletuh dilihat dari Cikalapa, Manuk Island, Pulau Manuk, Mega Amphitheater, Viewpoint from Panenjoan. Ini terkait dengan Jampang Plateau. Lihat satu. Nah, ini ya. Kembali yang berikutnya ini menyangkut Volcanism Pathway Ship. Kita buka. Pergeseran zona vulkanik purba. Ini penampangnya. Ciletuh, Pelabuhan Ratu, UNESCO Global Geopark, Volcanism Pathway Ship. Nah, ini ada air panas Cisolok. Kemudian ada titik pandang Teluk Pelabuhan Ratu dari Puncak Habibie. Kemudian yang menyangkut erosion proses, ya, kita buka. Nah, ini proses erosi yang terjadi di daerah pantai, itu namanya abrasi, ya. Ini di Pantai Karanghawu, ya, Pelabuhan Ratu. Kemudian di Pantai Cikarang, di mana di sini dulu terkenal ada Villa Amanda Ratu yang sekarang sudah berganti nama menjadi Villa Asabalen. Ya, ini di daerah Cikarang, Surade Ciracap ini. Ini proses erosi Ciletuh, Pelabuhan Ratu, UNESCO Global Geopark. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ini ada Karanghawu, Pantai Karanghawu. Kemudian ini ada Tanjung dan Sodong Parat Cape, Gua Sodong Parat. Ada Dragonstone and Batik Stone, batu batik dan batu naga. Kemudian ada Karangbolong Beach, sama ini di wilayah Surade, ya. Jadi ketika berkunjung ke Karangbolong Beach juga melewati rumah, ya. Tapi untuk ke daerah Karangbolong ini jaraknya agak jauh, kurang lebih 6 sampai 8 km. Kemudian ada Cikarang Beach, Pantai Cikarang. Itu terkait dengan erosi proses erosi. Dan yang berikutnya, nah ini yang kita lihat, ini adalah pantai Ujung Genteng. Ujung Genteng. Jadi ada ini Gua Gunung Sungging, kemudian ada Ujung Genteng Beach. Itu terkait dengan di geological diversity atau keragaman
apa namanya biologi ya. Nah, kita buka sekarang Biological Diversity, keragaman biologinya ya. Ini ada 3 link terkait dengan biological diversity. Ada flora and fauna ya. Kemudian ada marine biota, biota laut, ada conservation region, kawasan konservasi. Kita buka satu persatu. Ini yang menyangkut flora dan fauna langka. Ada turtle conservation atau konservasi penyu. Ada dragon fruit plantation. Nah, ini buah naga ya. Kemudian ada long tailed monkey, kera berekor panjang. Ada ground orchid ya. Ada brown top eagle, ada pengubahan green turtle, penyu hijau ya. Ini terkait dengan keragaman flora dan fauna. Yang berkaitan dengan marine biota atau biota laut ya. Kita buka ini masih loading ya untuk membuka biota laut. Nah, ini your connection was in transit. Maaf, ini ada gangguan teknis terkait jaringan yang digunakan. Biota laut ya. Ini meliputi ada lobster, ada crab kepiting, ada pamfret, ini ikan bawal ya. Ini untuk biota lautnya. Kemudian untuk kawasan konservasi kita buka. Ada Cipecang Conservation Forest atau hutan konservasi Cipecang. Ada Columnar Joint, ada Cikepuh Wildlife Reserve ya. Suaka Marga Satwa Cikepuh. Kemudian ada hutan konservasi mangrove dan budidaya ikan sadap. Ini untuk kawasan konservasi. Nah, jadi ini adalah biological diversity atau keragaman biologinya. Kita lanjutkan cultural diversity. Ini yang menyangkut keragaman budaya ya. Dari Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu. Cultural diversity ini ada 2 bagian. Yang pertama tangible diversity, yang kedua intangible diversity.
ini keragaman nyata, keragaman tidak nyata. Kita buka satu persatu yang termasuk ke dalam keragaman nyata ya, budaya yang nyata Tangible Diversity. Ada kesepuhan adat Sinaresmi, ada kesepuhan adat Cipta Gelar, ada Cengkuk Said, kemudian ada Pangguyangan Said, nah, ada Ina Samudra Beach Hotel ini di Pelabuhan Ratu ini, ada Pihara Dwi Kwan In, ada Pos Pengamatan Bulan, Jembatan Bagbagan, Makam Mbah Durak, kemudian Kampung Batik Purwosedar. Ini termasuk keragaman budaya yang nyata. Ini di Cilacap, ya. Ini di Cimas, Simpenan, ini juga di Simpenan, ini di Cikakak, di Cisolok, Cikakak, Cisolok ya. Kemudian yang kedua tadi adalah di Intangible Diversity ya. Kita buka keragaman yang ternyata. Nah ini mitos tentang Nyi Roro Kidul ya. Kemudian ada Ngahiras ya, kemudian ada Cepet dan Calung. Jadi untuk beberapa wilayah di pantai selatan Kabupaten pantai selatan Pulau Jawa terutama ya, ini sangat kental sekali dengan mitos Nyi Roro Kidul. Bahkan jika kita berkunjung ke Samudra Beach Hotel SBH atau sekarang namanya menjadi Ina Beach, di sana disediakan satu kamar khusus, kamar nomor 308 ya. Yang dijadikan sebagai katakanlah tempat untuk peristirahatan Nyi Roro Kidul katanya ya. Nah itu ya menyangkut Intangible Diversity untuk Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Itu mengenai keragaman budaya. Dan berikutnya kita lihat educationnya, edukasi, konservasi dan edukasi. Nah di sini ada kegiatan edukasi di Desa Hanjali, di mana mayoritas penduduknya itu menghasilkan jenis hasil tanaman yaitu hanjeli, sehingga desanya itu disebut Desa Hanjeli. Aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan ini penanaman bibit pohon, ini penjelasan di kantor informasi. Nah ini banyak siswa yang berkunjung ya, ke Geopark ini untuk kegiatan-kegiatan tertentu, masuk ini penanaman bibit, kemudian ada juga edukasi di wisata Hanjeli ya, yang tadi sama ini wisata. Ini berkait dengan aktivitas di bidang pendidikan. Di bidang konservasi
Ini kawasan konservasi ya. Ada ini kita apa namanya pembibitan penyu. Ini juga ada coral reef and marine biota ya. Aktivitas di bidang empowering, pemberdayaan masyarakat dan promosi ya. Ini diklat geowisata untuk masyarakat. Ini training guide of geopark. Kemudian ini kembang goyang ya. Ini ranginang ya. Makanan khas ya, dari daerah Kabupaten Sukabumi atau daerah kawasan geopark Ciletuh. Kemudian aktivitas di bidang sustainable development, pembangunan berkelanjutan ya. Ini menyangkut kerjasama dengan Geopark Iju Peninsula. Nah, kemudian kita lihat aktivitas di bidang cultivation region, kawasan budidaya hayati di kawasan Ciletuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark memiliki potensi yang cukup besar untuk pertumbuhan perekonomian masyarakat. Area budidaya berada di luar kawasan konservasi BKSDA maupun Taman Nasional. Aneka tanaman yang dikembangkan oleh masyarakat di sekitar kawasan dibedakan atas kelompok tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan biofarmaka. Tanaman pangan berupa sawah dan huma dengan aneka jenis padi berwarna putih, merah, dan hitam. Tanaman hortikultura yang sudah cukup dikenal berupa aneka buah-buahan dan sayuran seperti mangga, semangka, durian, buah naga, pisang, pepaya, sawo, dan lainnya. Sedangkan tanaman perkebunan berupa teh, kelapa, sawit, cengkeh, karet, kayu jati, jabon, dan sengon. Tanaman biofarmaka berupa tanaman untuk bahan baku obat-obatan seperti sereh wangi, kunyit, jahe, cengkeh, bawang merah, dan lainnya. Ini menyangkut kawasan budidaya. Nah, terakhir sebelum lupa, ini tadi ada yang terlewat. Ini terkait dengan apa namanya? Ini maksud ya logo Geopark ya. Ini Geopark logo. Ini ada United National Educational Scientific and Cultural Organization atau logo UNESCO. Ini ada logo Ciletuh Pelabuhan Ratu, UNESCO Global Geopark. Nah, ini logonya persis seperti kaos yang saya gunakan ini ya. Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Dilihat dari bentuk dan warnanya ya. Ini bagian ke-1 warnanya warna hijau yang melambangkan keragaman hayati biologi dan ekosistem yang lestari serta keramah tamahan.
Kemudian yang kedua, ini warnanya biru, melambangkan keragaman alam, ketenaran gelombang pantai selatan, serta kekayaan curug dan geyser. Untuk yang ketiga, warna coklat, melambangkan kekayaan batuan geologi, cagar alam budaya, dan kesenian. Dan yang keempat, ini ya, stilasi pantai selatan sebagai muara sungai dan curug menyatu dalam dahsyatnya ombak pantai selatan. Dan yang kelima, logo type memakai jenis sans serif gill sunboard yang dimodifikasi sehingga mempunyai kekhasan dan keunikan tersendiri. Terinspirasi dari bentuk gelombang dan ragam hias Sunda yang berkesan kokoh namun ramah dan bersahabat. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, terutama dalam pengucapan bahasa Inggris, karena saya menyadari masih awam terkait dengan pengucapan bahasa Inggris. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.